Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Husnul Qoria akan memenuhi tugas dari mata kuliah politik hukum, yaitu pengertian dan cakupan politik hukum. Yang pertama, pengertian politik hukum. Politik hukum adalah legal policy atau garis atau kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan, yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Definisi yang pernah dikemukakan oleh beberapa pakar lain menunjukkan adanya persamaan substantif dengan definisi yang penulis kemukakan. Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Di dalam tulisannya yang lain, Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Teuku Muhammad Radie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Kemudian yang nomor 2, hukum sebagai alat. Berbagai pengertian atau definisi tersebut mempunyai substansi mana yang sama dengan definisi yang penulis kemukakan, bahwa politik hukum itu merupakan legal policy tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Di sini hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Terkait dengan ini, Sunaryati Hartono pernah mengemukakan tentang hukum sebagai alat, sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Terus yang ketiga, cakupan studi politik hukum. Studi politik hukum mencakup legal policy atau sebagai kebijakan resmi negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan, dan hal-hal yang terkait dengan itu. Ada perbedaan cakupan antara politik hukum dan studi politik hukum. Yang pertama lebih bersifat formal pada kebijakan resmi, sedangkan yang kedua mencakup kebijakan resmi dan hal-hal lain yang terkait dengannya. Studi politik hukum mencakup sekurang-kurangnya tiga hal, yaitu yang pertama, kebijakan negara atau garis resmi tentang hukum yang adapun faktor-faktor yang mempengaruhi corak isi politik hukum. Yang pertama, dasar dan corak politik. Terdapat pandangan yang telah diterima secara umum bahwa hukum, khususnya peraturan perundang-undangan, merupakan produk politik. Bukan hanya karena dibentuk oleh lembaga-lembaga politik, peraturan perundang-undangan pada dasarnya juga mencerminkan berbagai pemikiran dan kebijaksanaan politik yang paling berpengaruh dalam negara yang bersangkutan. Pemikiran-pemikiran kebijaksanaan politik yang paling berpengaruh tersebut dapat bersumber pada ideologi tertentu, kepentingan-kepentingan tertentu, atau tekanan-tekanan yang kuat dari masyarakat. Politik hukum di negara yang mendasarkan pada ideologi sosialis tentu akan berbeda dengan politik hukum negara kapitalis. Demikian pula politik hukum negara demokrasi akan berbeda dengan politik hukum negara diktator. Pada negara demokrasi, politik hukum akan lebih membuka kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi menentukan corak dan isi politik hukum. Sebaliknya, negara diktator akan menghindari keikutsertaan masyarakat dalam menentukan corak dan isi politik hukum karena kuatnya peran dominan penguasa negara. Adapun tingkat perkembangan masyarakat. Bagaimana menjelaskan bahwa penentuan corak dan isi politik hukum masyarakat agraris berbeda dengan masyarakat industri? Menurutnya, pada masyarakat agraris, tanah menjadi faktor dominan bagi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik. Masalah lapangan kerja pada masyarakat agraris lebih dikaitkan dengan sistem penguasaan tanah. Sedangkan pada masyarakat industri, lapangan kerja lebih ditekankan pada kemampuan, keterampilan,
perorangan untuk bekerja di berbagai jenis industri. Oleh karenanya, isu perlindungan tenaga kerja menjadi lebih menonjol dibandingkan dengan kondisi pada masyarakat agraris. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa pembentukan politik hukum di negara industri juga ditunjukkan untuk percepatan pertumbuhan industri. Di samping kebutuhan bagi para pelaku industri tersebut, akibatnya tidak jarang terjadi benturan kepentingan antara pelaku negara dan tenaga kerja dalam pembentukan politik hukum di negara yang bersangkutan. Kemudian susunan masyarakat. Bagaimana membedakan susunan masyarakat ini ke dalam dua susunan masyarakat, yakni masyarakat homogen dan heterogen. Menurutnya, politik hukum masyarakat yang relatif homogen tentu berbeda dengan masyarakat yang heterogen. Karena politik hukum yang serba menyamakan atau uniformalitas kecil kemungkinan dapat diterapkan pada masyarakat yang heterogen. Oleh karena itu, politik hukum unifikasi harus dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah, bahkan untuk bidang-bidang hukum yang tidak bertalian dengan agama atau kekeluargaan, misalnya hukum ekonomi. Hal ini disebabkan perbedaan kemampuan antara perusahaan kecil dan besar. Apabila pemerintah tidak memberikan perlindungan kepada pengusaha kecil, maka lambat laun kegiatan ekonomi akan terkonsentrasi pada golongan pengusaha besar yang pada gilirannya akan memberikan pengaruh dominan terhadap pembentukan politik hukum. Oleh karena itu, bagaimana menegaskan bahwa persamaan hukum tidak selalu berarti keadilan. Perbedaan hukum tidak selalu berarti ketidakadilan. Keadilan dan kemanfaatan hukum akan terletak pada persamaan pada tempat di mana diperlukan persamaan dan perbedaan pada tempat di mana diperlukan perbedaan. Atau dengan kata lain, menyamakan sesuatu yang tidak sama tidak adilnya dengan membedakan sesuatu yang semestinya sama. Adapun pengaruh global. Dalam konteks global, politik hukum suatu negara tidak lagi hanya memberikan perlindungan kepada negara semata, tanpa mempertimbangkan perlindungan kepentingan masyarakat internasional. Misalnya, politik hukum terhadap hak kekayaan intelektual berupa perlindungan terhadap hak cipta dan paten dapat dipandang sebagai kebijaksanaan hukum yang ada kaitannya dengan perlindungan terhadap hak. Itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.